Hidup mahasiswa. Salah, mahasiswa maksudnya. Terima kasih telah menyuarakan kami, suara rakyat Indonesia yang 16%. Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Kemarin baru aja digelar demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, guys. Demo mereka ini mendemo tentang efisiensi anggaran yang dipangkas-pangkas oleh presiden dan makan gratis gitu, guys. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari universitas mana gitu ya guys, sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa. Setoran sebentar lagi, kemana ku hutang lagi, merana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang bagi-bagi duit yang dilakukan oleh beberapa koordinator mahasiswa yang sedang demo ya, yang hingga kini masih banyak direspon oleh netizen. Ya iyalah, ini macam kayak gini memang layak untuk direspon ya, dan kalau perlu responnya itu berjamaah begitu. Kenapa demikian ya? Kalau memang benar-benar ya, para mahasiswa yang suka demo ya, kemarin demo Indonesia Gelap gitu kan, padahal nasib mereka yang gelap ya. Kalau memang mereka membela kepentingan rakyat, ya nggak mungkin lah mereka akan menerima bayaran ya, nggak pakai itu dibayar. Loh kenapa bang? Ya emang rakyat yang mana yang mampu bayar mereka gitu kan? Mana ada rakyat mampu bayar kalian untuk demo? Nggak ada ya, katanya rakyat lagi sulit ya kan? Itu kan yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam orasi-orasinya. Masa-masa sulit, rakyat menderita ya, rakyat semakin miskin dan lain sebagainya. Tapi kok masih bisa beri kalian amplop? Iyalah nggak mungkin lah itu dari rakyat. Berarti apa? Berarti yang menyuruh kalian demo atau aktor intelektual di balik gerakan kalian itu bukan rakyat. Iyalah, sesimpel itu kan logikanya. Sederhana. Katanya rakyat sedang sulit, boro-boro ngasih kalian amplop, makan buat mereka sendiri aja sulit. Iya, dan yang menarik teman-teman ya, bukan anak abah kalau tidak pandai berenang sambil meminum lumpur. Kalau kata pepatah kan berenang sambil minum air. Kalau ini berenang sambil meminum lumpur. Si tukang gaduh ya, siapa lagi kalau bukan si ikan buntal ya. Meminta Jokowi bertanggung jawab atas Indonesia Gelap. Waduh, Jokowi lagi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aduh, ikan buntal gagal menyerang Jokowi, gagal menjatuhkan reputasi Jokowi ya melalui pagar laut. Sekarang muncul lagi kau ikan buntal. Berenang sambil minum lumpur ya. Ketika muncul hashtag Indonesia Gelap, dia muncul ya kan dan menyalahkan Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab katanya.
Kenapa? Pagar laut udah nggak mempan, ah? Berenang-renang macam ikan buntal udah nggak ngefek. Ya iyalah, aduh ikan buntal ya. Hati kalian lah yang gelap ya, bukan Indonesia. Lanjut. Teman-teman tetap satu komando ya. Teman-teman tetap satu. Dipukulin! Mana yang pukulin? Itu kancaku! Ikut temanku! Kenapa tak pukul? Aku pukulkan, aku mau penjara! Kau pukul aku! Kau nak gue paksa aku! Kau tak mau pukulin! Aku yang ambil! Aku tak sama! Aku tak sama! Oma! Jadi mati dan kini! Kau takut sama! Aku mau pukulin kau! Mundur sih. Ya, teman-teman ya, barusan kita tengok bareng-bareng, apa namanya, ya secuil, rekaman gitu ya, video amatir atau mungkin ini, rekaman dari awak media yang berada di lokasi ya, dengan durasi 3 menit setengahan tadi ya, memperlihatkan aksi para mahasiswa yang kalau saya sebut ya cukup anarkis lah gitu ya. Jadi nggak tahu juga ya, mereka ini mungkin juga nggak ngerasa bahwa apa yang mereka lakukan ini salah gitu kan. Ya buktinya mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu katanya membela kepentingan rakyat ya. Padahal tuntutan mereka sangat mirip sekali dengan apa yang dituntutkan oleh Partai Kebo gitu ya. Nah, saya juga khawatir mereka nggak sadar bahwa, demo anarkis semacam ini ya kan, demo yang macam ricuh macam kayak gini itu salah. Saya khawatir mereka nggak sadar bahwa ini adalah perbuatan yang keliru gitu loh. Ah, lanjut.
your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Belum dapat pulang. Iya, mantap Pak De. Mantap Pak Prabowo. Ini yang kurang ajar adalah netizen ini. Hahaha. Kok bisa Bang? Ya iyalah. Ini kan rekayasa AI ya. Hahaha. Ah, aduh. Seolah-olah Pak Jokowi dan Prabowo itu sedang joget-joget menyindir ya para mahasiswa yang sedang demo dan juga menyindir aktor intelektual di balik mereka semua ya. Bagi-bagi duit bagi yang ikut demo, cair. Lanjut. Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Kemarin baru aja digelar demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, guys. Demo mereka ini mendemo tentang efisiensi anggaran yang dipangkas-pangkas oleh presiden dan makan gratis gitu, guys. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari universitas mana gitu ya guys, sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat tentang demo besar-besaran yang diusung oleh para mahasiswa ini ya memang bayaran gitu ya. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang mengira kalau ini adalah demo bayaran, bukan dari asli demo dari mahasiswa gitu guys, bukan asli dari aktivis gitu ya. Ya karena yang di demo itu nggak masuk akal gitu loh, efisiensi anggaran kok di demo gitu kan, dan makan gratis kok di demo gitu. Padahal itu adalah kebijakan yang sangat bagus gitu loh, kebijakan yang harus didukung. Nah ini kok di demo, kan lucu banget ya guys. Sudah nggak ngerti lagi sih di mana sih marwah mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu mahasiswa ini adalah tangan terakhir dari masyarakat agar mencapai keadilan gitu ya guys. Karena dari mahasiswa ini, aktivis-aktivis ini gitu ya guys, mereka ini adalah benih-benih muda atau calon-calon pemimpin masa depan gitu loh. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok, itu gimana gitu loh. Kalau kayak gini mah sudah nggak ada itu marwahnya mahasiswa atau aktivis, ya nggak sih guys? Emang beda sih ya mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang gitu. Kalau dulu tuh memang bener-bener membela negara, aktivis, kayak kritis. Sekarang mah demi bayaran, demi uang, ya udah ayo gitu. Idih. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow komen Instagram, aku bakalan upload setiap hari terbaru khusus untuk kamu. Thank you and see you in video. Bye. Iya, gimana menurut teman-teman? Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar ternyata. Ya iyalah, mana ada, ya kan? Mana ada yang bilang bahwa dibayar itu hoax, itu fakta, itu bener, ya. Udah banyak netizen, ya, udah banyak mahasiswa yang ikut demo, yang cuma ikut-ikutan, itu sudah bikin status, bikin spill dan lain sebagainya bahwa memang mereka itu dibayar. Tapi nggak tahu juga akadnya itu dibayar karena apa. Apakah mengganti uang bensin, ataukah mengganti nasi bungkus gitu ya. Kalau diberi dalam bentuk nasi bungkus nanti malu ya kan. Nanti dianggapnya ini pasukan nasbung gitu kan. Mending diganti aja uang, beli aja nasi bungkus sendiri ya adik-adik ya gitu. Bisa jadi juga ya kan. Tetapi yang jelas, kalau cuma dikasih 50.000 ya kan, ya rendah kali harga diri kalian itu. Turun ke jalan ya kan, teriak sana sini, bakar ban, lempar-lempar batu, anarkis, ricu, kemudian mencaci maki presiden, mencaci maki Jokowi yang udah bukan siapa-siapa. Aduh, murah kali harga kalian itu. Lanjut. Ada yang bisa jelasin nggak ke saya terkait potret yang satu ini ya? Jadi ada salah satu mahasiswa yang sedang membagikan sesuatu kepada teman-temannya saat demonstrasi kemarin. Ya sepertinya sih seperti kertas gitu ya, karena ukurannya kecil juga. Tapi kertas apa ya? Kan nggak bisa dibentangin saat demonstrasi. Kalau buat alat berdemonstrasi kan nggak mungkin ya, seperti baliho dan sejenisnya kan kecil gitu. Stiker buat apa stiker saat demonstrasi ya? Ya kalau kita husnuzon terhadap
yang demonstrasi kemarin, kita anggaplah mereka itu sedang bagi-bagi tulisan yang isinya itu adili Jokowi gitulah katakan ya, ataupun isinya di situ 17 poin demonstrasi ya gitu. Tapi kalau kita suuzon sama yang demonstrasi dan mengikuti narasi yang berkembang di sosial media, ya berarti kalau dibayar bukan Indonesia gelap berarti ya, tapi Indonesia cair gitu kira-kira. Tapi kita tunggu saja klarifikasi dari pihak yang potretnya sekarang menyebar luas, yang diindikasikan katanya membagikan uang. Kita tunggu klarifikasinya ya. Dan saya pasti akan menunggu gitu, karena ini belum ada kepastian. Supaya pasti ya tolong diklarifikasi, supaya tidak jadi fitnah kemana-mana gitu ya. Gini Bang, ya kan. Dalam agama manapun ya, memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi beberapa mahasiswa yang terciduk kamera sedang membagi-bagikan sesuatu ya, sepertinya kertas gitu ya, amplop gitu, dan nggak tahu isinya apa. Isinya juga kemungkinan kertas gitu ya. Itu sedang mengamalkan ajaran agama. Nggak tahu dia agamanya apa. Yang jelas nggak ada agama di dunia ini yang melarang umatnya itu untuk berbagi. Iya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi para mahasiswa ini yang membagi-bagikan amplop itu dia sedang beribadah banget. Sesuai pesanan ya. Oke bos, sudah saya atur, tinggal teriak. Gimana, lancar demonya? Alhamdulillah lancar kan. Udah gue bagi ya. Untuk UU perampasan aset kalian bungkam aja ya bro. Kan kalian nanti penerus korupsi berikutnya. Aduh. Lanjut. Hidup mahasiswa, salah, mahasiswa maksudnya. Terima kasih telah menyuarakan kami, suara rakyat Indonesia, yang 16%. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang bertajuk #IndonesiaGelap. Sepertinya pikiran kalian yang gelap. Dari 6 tuntutan yang dibawakan, saya rasa hanya satu yang mewakilkan, yaitu tentang perampasan aset para koruptor. Sisanya mungkin hanya titipan. Tapi kenapa yang digembur-gemburkan malah soal makan bergizi gratis dan soal efisiensi anggaran? Dari total penghematan anggaran sebesar 750 triliun rupiah yang dipakai untuk makan bergizi gratis cuma 24 triliun rupiah. Dan kalau kita kalkulasikan nggak sampai 5% yang dipakai. Tapi narasi yang dibawakan oleh teman-teman mahasiswa seolah-olah gara-gara makan bergizi gratis ini merusak tatanan pendidikan, tatanan kesehatan, dan lain-lain. Saran saya, mending kalian demo di kampus kalian sendiri yang masih banyak pungli. Disclaimer ya, saya bukan pemuja pemerintahan. Saya tidak digaji apalagi mendapat bayaran. Saya hanya menyuarakan kebenaran. Gimana menurut kalian kawan? Oh iya, rakyat 16% kalau dikumpulin banyak juga ya. Menarik ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Saya mendengarkan gitu ya dengan seksama dari awal sampai akhir. Saya tergelitik dengan di bagian tengah-tengah ya. Dari sekian banyak tuntutannya, seingat saya 5 apa 6 gitu ya tuntutannya ya. Itu hanya satu yang mewakili keinginan rakyat, yaitu perampasan aset koruptor. Sisanya katanya netizen barusan sepertinya pesanan. Dan perampasan aset koruptor ya, pengesahan RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang juga ditaruh sebagai tuntutan yang paling belakang. Coba bayangin ya kan, ngerti nggak? Ini adalah teori psikologi bahwa sebetulnya mereka ini sedang memanipulasi psikologi masyarakat agar masyarakat seolah-olah itu menganggap para mahasiswa ini sedang memperjuangkan nasib mereka ya kan, sedang memperjuangkan aspirasi mereka, yaitu menyuarakan pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Cuma masalahnya ini tuntutan perampasan aset koruptor ini taruh di paling belakang sendiri guys. Tentu ya kan, yang akan menjadi atensi atau yang paling menarik perhatian itu adalah tuntutan pertama ya kan, kedua, ketiga. Yang paling wahid itu yang pertama, yang paling banyak mendapatkan perhatian. Coba apa tuntutan pertamanya? Membatalkan efisiensi anggaran. Coba.
membatalkan efisiensi anggaran. Ya rakyat yang mana yang mengaspirasikan pendapatnya seperti itu? Yang ada partai kebo. Lanjut. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang demo itu ya gini aja loh, nggak usah repot-repot. Kamu itu sekolah yang bener, kuliah yang bener. Kamu itu sekarang dibiayai oleh orang tuamu, banting tulang, golek duit untuk biaya kamu sekolah, untuk biaya kamu kuliah. Lah nanti setelah lulus, kamu bisa jago bupati, jago anggota DPR, jago wali kota, atau mungkin juga jago gubernur atau presiden. Lah di situ kamu tunjukkan bahwa sekolahmu itu wis bener, kamu bisa jadi pemimpin Indonesia. Gitu aja lo repot. Saiki wis sekolah wae, kuliah wae sing bener, gak usah demo ngerusai apa-apa, bikin kacau, bikin gaduh saja. Itu aja wes toh. Sekolah sing bener, kuliah sing bener. Nanti tunjukkan setelah kamu lulus jago dari DPR, bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalian. Tunjukkan kalau kamu itu bisa. Begitu. Wow. Iya, saya sependapat teman-teman ya. Jadi udahlah sekarang tugasmu itu kuliah ya, mencari duit itu tugas orang tua kau ya. Kalau memang dirasa tidak mampu ya, ingin mendapatkan beasiswa ya, KIP ya, apa KIP itu? Pokoknya itu Kartu Indonesia Pintar, seingat saya seperti itu ya, agar mendapatkan beasiswa ya. Ya carilah beasiswa gitu kan, nggak usah lah cari 50.000 dengan demo ya kan. Coba bayangin 50.000 bisa dipakai untuk apa, apalagi di Jakarta. Beli ke warteg aja udah kurang ya kan, ditolak ya kan. Warteg mungkin lauknya cuma tempe ya kan. Iyalah. Jadi sekarang itu tugas kau itu ke kuliah. Baru nanti kalau sudah lulus seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan, silakan itu ya mencalonkan diri jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi presiden, atau minimal jadi anggota legislatif gitu ya. Iya, atau jangan-jangan nanti kalau kau jadi pejabat, kau akan melanjutkan melanjutkan kebiasaan para pejabat terdahulu, yaitu korupsi. Aduh, lanjut. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Mas Arif. Kenapa? Sini dong deket. Nanya nih, Mas. Nanya apa? Kemarin kan mahasiswa sama buruh Seluruh Indonesia demo turun jalan. Kenapa? Ini tagar Indonesia gelap. Nah, terus? Ini kok negara nggak bisa tenang sedikit? Ada aja gitu. Tuntutannya apa, Mas? Tuntutannya tentang efisiensi anggaran itu, Mas. Makasih yang gratis, yang semuanya dipotong, pendidikan. Begini loh ya, yang Indonesia gelap di mana? Kan di hutan, kalau di hutan itu gelap Indonesianya. Kalau di perkotaan terang semua, Mas, banyak listrik. Ya. Jadi gini, saya memaklumi bahwa demonstrasi ya memang hak dari warga negara. Kalau Anda merasa tidak puas, silakan, ya kan? Cuma begini, saya melihat kok teman-teman yang demo ini justru kaget dengan kebijakannya Prabowo yang tidak pernah saya rasa diambil oleh presiden-presiden yang sebelumnya, yaitu melakukan penghematan anggaran. Karena kan selama ini ya, sebelum Prabowo jadi presiden, itu anggaran itu untuk pesta pora alias dikorupsi, ya kan? Pejabatnya pada naik mobil bagus, rumahnya bagus-bagus, anaknya sekolah di luar negeri semua. Dari mana? Kan dari anggaran itu. Nah sekarang Prabowo ini ingin mengefisiensikan anggaran negara supaya anggaran ini tepat sasaran, Mas. Ya kan? Sana rapat-rapat yang gak jelas di hotel bintang 5. Itu apa orang kantornya gede? Terus beli apa? ATK, Mas. Padahal kan hari ini udah zamannya komputerisasi, Mas. Sudah tidak lagi paperless atau membutuhkan kertas yang banyak, Mas. Jadi apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam hal efisiensi itu sudah benar, lagi dijalankan dengan benar. Nanti tunggu hasilnya, gitu kan? Gak mungkin lah Prabowo mengorbankan yang namanya anggaran pendidikan, Mas, karena kan dia katanya mau STEM, Mas, Science, Technology,
terus apalagi itu ekonomi, manajemen, ya kan? Jadi sangat nggak mungkin, ya kan? Masa udah dikasih makan gratis, anak-anak SD atau SMA, terus pendidikan anggarannya dikurangin, dan nanti cuma sehat tapi goblok mas kalau nggak ada anggaran pendidikannya mas, nggak mungkin mas. Jadi percayalah, ya kan? Philip terang terus terang Philip terang, atau bisa balik aja, terus terang Indonesia terang terus. Jadi kita lihat apakah efisiensi anggarannya Prabowo ini nanti akan berdampak positif atau tidak. Jangan demo dulu mas, gitu kan? Padahal ini kan di zaman Jokowi mas, amburadul mas, semua anggaran mas, yang nggak jelas-jelas dibangun gitu loh mas, cuman untuk dikorup, ya? Iya. Oke mas, Ya, teman-teman ya, tentu teman-teman kalau sudah sering mengikuti reaksi politik ya, konten-konten yang membahas tentang kondisi perpolitikan yang sedang hangat, tentu teman-teman tidak akan asing dengan netizen yang baru saja berbicara ya. Seingat saya ini adalah seorang lawyer tapi nggak tahu, lupa namanya dan juga lupa berdomisili di mana gitu ya. Dulu di masih channel lama di masa-masa Pilpres kami sering sekali menggunakan VT atau speech yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini sebagai materi untuk membuat konten. Nah, terkait pendapatnya teman-teman ya, gimana menurut teman-teman ya? Intinya seperti itulah, saya tidak perlu mengulasnya lagi. Kalau saya ulas semuanya ya bisa sampai subuh nggak selesai-selesai. Intinya sabar aja dulu, jangan demo dulu ya, tunggu hasil kebijakan Prabowo, kan seperti itu. Yang jelas ketika ada penghematan ya kan, ketika ada pemangkasan anggaran dan perampingan atau pemangkasan anggaran ini bukan ya mengurangi kegiatan, melainkan ya mengantisipasi anggaran-anggaran yang bocor agar tepat guna, tentu itu tidak akan merugikan rakyat. Tentu yang dirugikan adalah orang atau pihak yang selama ini suka memainkan anggaran ya. Biasanya orang yang terusik itulah orang yang sering memainkan anggaran. Emang siapa bang yang paling terusik? Ya coba aja itu perhatikan ya kan, kader partai mana yang teriak paling lantang terkait efisiensi. Ya itulah yang suka bermain. Lanjut. Lihat, negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini harusnya kalian ada di depan gedung DPR untuk mendesak wakil-wakil rakyat agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena dengan segera dirampasnya aset-aset para koruptor dan kembali menjadi milik negara, maka tidak menutup kemungkinan saya sebagai rakyat dan kalian sebagai mahasiswa akan mendapatkan hak-hak kita. Mahasiswa tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan biaya kuliah yang lebih ringan, bahkan gratis. Dan rakyat akan mendapatkan fasilitas kesehatan, akan mendapatkan menikmati infrastruktur yang lebih layak dan lain sebagainya. Hari ini seharusnya kalian ada di gedung DPR untuk mendesak Menteri Pertanian agar betul-betul menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, baik itu pupuk maupun obat-obatan. Dan hari ini harusnya kalian ada di gedung DPR dengan mendukung program efisiensi dan pemangkasan anggaran. Karena dengan adanya efisiensi, dengan adanya pemangkasan anggaran, maka akan bisa mengurangi ruang gerak dari para koruptor, orang-orang yang berniat korupsi. Oleh karena itu, kalian seharusnya mendukung, bukan malah mendukung dari para mereka yang takut gajinya, takut fasilitasnya, takut tunjangannya dikurangi. Hari ini juga kami tahu bahwa apa yang kamu suarakan sama sekali tidak mewakili kita sebagai rakyat kecil, sebagai petani. Hari ini pula seharusnya kalian mendukung kami karena pemerintah telah menentukan harga patokan gabah dan jagung. Artinya para petani meskipun belum sepenuhnya diperhatikan oleh negara, minimal sudah diperhatikan oleh negara dengan menentukan harga patokan. Hari ini juga seharusnya kalian tahu dan kalian mendukung program hilirisasi. Karena dengan begitu
pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 45, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam yang lainnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Sementara pemerintah sekarang lagi berusaha untuk memakmurkan rakyatnya, tapi kalian tidak menyetujuinya, kalian menentangnya. Apa yang kalian mau? Dan hari ini pula kami tahu apa yang kalian maksudkan. Kalian tidak mewakili suara-suara kami. Hari ini juga seharusnya kalian mendukung program efisiensi pula, karena dalam keputusan tersebut hak-hak mahasiswa, hak-hak tentang pendidikan tetap dijaga, tidak terkena imbas dari program efisiensi dan pemangkasan anggaran. Itu telah nyata, telah dilakukan oleh Menteri Keuangan dan DPR. Oleh karena itu, tolong kalau berdemo jangan hanya katanya, ikuti berita, ikuti kenyataan, sehingga tidak memprovokasi kami, teman-teman kami yang lainnya. Kami yang di bawah, kami yang merasakan. Kalian tidak tahu apa-apa tentang di bawah. Oleh karena itu, dengarkan juga langsung suara-suara kami, agar apa yang kamu sampaikan bisa akurat. Demikian bersama Sorsawu, kami akan selalu menyuarakan suara-suara dari bawah. Kami tidak mewakilkan kepada siapapun, kecuali Anda betul-betul mewakili suara kami, tapi sekarang belum. Bersama Sorsawu Bakul Kembang. Ya, barusan adalah kuliah 7 menit ya, walaupun nggak 7 menit ya, cuma 3 menit sekian, hampir 4 menit yang disampaikan oleh Bakul Kembang Sorsawu ya, bapak-bapak yang berprofesi sebagai bakul kembang ya kan. Tetapi sekali lagi ini sangat menarik sekali. Selama kami ya kurang lebih sudah 3 tahun bermain dengan reaction politik ya, kami mendapati sebuah fenomena bahwa anak-anak Mulyono ya, ternak-ternak Mulyono, anak-anak jenderal, ya, rata-rata bukanlah pengangguran ya, ada yang tukang cari rumput ya, ada itu sering sekali mereka bikin konten ya, bikin stis, dan sering sekali kami ambil sebagai materi begitu ya. Jadi mereka adalah golongan pekerja keras ya, anti mengeluh dan kreatif-kreatif. Berbeda dengan golongan sebelah ya, anak aba, anak kebo ya kan. Itu kebanyakan nganggur ya, banyak ngedabrus dan hanya mengandalkan itu, mengharapkan nasi bungkus ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana pendapat Bakul Kembang Sorsawu barusan ya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Neti plus 62 yang nggak punya akhlak menurut saya, yang dengan rekayasa AI mengubah foto Prabowo dan Jokowi menjadi berjoget-joget ya kan, dan seolah-olah mereka berdua sedang menertawakan para pembenci, para pendemo yang melakukan demo kemarin, dan bayaran gitu ya. Bayarannya cuma 50.000 juga ya kan, koclak. Para termul itu alias ternak Mulyono teman-teman ya, emang sangat kreatif-kreatif ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Sangat kreatif sekali, berbeda dengan anak aba apalagi anak kebo gitu loh. Seperti otak mereka macet gitu. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang bagi-bagi duit yang dilakukan oleh koordinator mahasiswa yang sedang demo, yang hingga kini masih banyak direspon oleh netizen ya. Ya iyalah ya, kalau memang benar-benar membela kepentingan rakyat ya, kok pakai ada bayaran ya kan, nggak mungkin ya kan. Emang rakyat yang mana yang mampu bayar kalian yang jumlahnya begitu banyak itu ha? Katanya rakyat lagi sulit ya kan, tapi kok bisa beri kalian amplop ya kan? Ya kan nggak mungkin. Berarti apa? Berarti yang menyuruh kalian berdemo itu bukan rakyat. Ya iyalah, sesimpel itu kan logikanya, sederhana sekali. Katanya rakyat sedang sulit, boro-boro bisa ngasih amplop kalian ya kan, makan aja sulit. Dan yang menarik teman-teman ya, tadi ya, bukannya anak abah kalau tidak menyelam sambil minum lumpur ya kan. Si Gaduh ya, si tukang gaduh alias si ikan buntal ya, yang tiba-tiba muncul ya menyalahkan Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab atas Indonesia gelap. Aduh, Jokowi lagi. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan tetap ada di tangan Anda, ya kan? Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.